bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Rustanda, NPM 23030 2009, kelas 1A, mahasiswa semester 1, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Universitas Puang Rima Galatung. Nice. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengantar ilmu pertanian tentang sejarah pertanian. Secara umum, sejarah pertanian dimulai sejak nenek moyang turun dari pepohonan, mulai hidup berburu dan nomaden atau berpindah. Permukiman permanen adalah gua yang merupakan petunjuk awal dari perkembangan pertanian, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Revolusi pertanian dari berburu dan bercocok tanam secara menetap dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ekstensifikasi pertanian. 2. Dijinakan dengan diternak. 3. Tenaga kerja manusia sangat berharga. Manusia dulu hanya memiliki dua kebutuhan, yaitu bertahan hidup dan mempertahankan keturunan. Kebutuhan bertahan hidup dilakukan dengan makan. Ketersediaan makanan banyak, seperti baik berupa bagian dari tumbuhan maupun hewan, termasuk ikan. A few moments later. Sedangkan pada kebutuhan dalam mempertahankan keturunan dilakukan secara seks. Bertambahnya jumlah manusia tersebut akan mempercepat habisnya pangan yang akan di dalam sekitar mereka. Untuk memenuhi kebutuhannya, mereka berpindah-pindah tempat. Perpindahan tersebut tidak lagi dapat memecahkan masalah karena jumlah manusia sudah tidak seimbang lagi dengan persediaan pangan secara alami. Akhirnya, mereka mulai berpikir untuk mengetahui mengapa masalah itu timbul serta berusaha memecahkannya dengan cara atau tindakan yang menurut ukuran sekarang sangatlah sederhana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang kedua, yaitu dasar-dasar agribisnis. Pengertian agribisnis. Agribisnis memiliki dua kata, yaitu agri dan bisnis. Agri adalah pertanian dan bisnis adalah usaha. Jadi bisa disimpulkan bahwa agribisnis adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian. Nah, agribisnis juga mempunyai 5 subsistem. Yang pertama, subsistem sarana produksi yang meliputi lahan, benih, alat pertanian, modal, dan tenaga kerja. Yang kedua, subsistem kegiatan produksi mulai dari mengolah lahan, menanam, memelihara, pemupukan pasca panen. Ketiga, subsistem pasca panen atau pengolahan hasil. 4. Subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran ini ada 3. Yang pertama, distribusi. Yang kedua, pasar. Dan yang ketiga, promosi. Yang kelima, subsistem penunjang. Subsistem penunjang adalah Few inches later. hal-hal yang dapat menunjang kegiatan pertanian. Salah satu subsistem yang menunjang pertanian bank, pemerintah konsultan, atau penyuluhan pertanian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, dasar-dasar agribisnis, yaitu pertanian usaha dan usaha tani. Pertanian dalam arti sempit dinamakan pertanian rakyat, sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti sempit. Arti sempit kehutanan, peternakan, dan perikanan. Secara garis besar, pengertian pertanian dapat diringkas menjadi 1. Proses produksi. 2. Proses pertanian atau usaha. Yang ketiga, tanah tempat usaha. Yang keempat, usaha pertanian. Menurut Sueharjo 1993 menyatakan ada 4
hal yang perlu diperhatikan untuk pembinaan usaha tani. A. Organisasi usaha tani yang difokuskan pada pengelolaan unsur-unsur produksi dan tujuan usahanya. B. Pola pemilikannya tanah usaha tani. C. Kerja usaha tani yang difokuskan pada distribusi kerja dan pengangguran dalam usaha tani. D. Modal usaha tani yang difokuskan pada proporsi dan sumber modal petani. Faktor yang berpengaruh terhadap usaha tani dapat digolongkan dalam dua hal sebagai berikut. A. Faktor dari dalam usaha tani meliputi 1. Petani pengelola, 2. Tenaga tempat usaha tani, ketiga, tenaga kerja yang digunakan dalam usaha tani, keempat, modal yang dibutuhkan dalam usaha tani, yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan dalam usaha tani, yang keenam, kemampuan petani dalam mengalokasikan penerimaan keluarga, ketujuh, jumlah anggota keluarga. B. Faktor dari luar usaha tani. A. Tersedianya sarana transportasi dan komunikasi. B. Aspek-aspek yang menyangkut pemasaran hasil dari bank usaha tani mulai dari harga hasil, harga saprodi dan lain-lain. C. Fasilitas kredit. D. Sarana penyuluhan bagi petani.